saya Vian dari B2V. Hari ini tanggal 17 Agustus 2020, di mana setiap tanggal 17 Agustus Indonesia selalu memperingati Hari Kemerdekaan. Yang tahun ini kemerdekaan yang ke-75, Dirgahayu RI yang ke-75. Selama 75 tahun Indonesia telah merdeka. Dalam masa kemerdekaan itu kita tentu tahu bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh 7 tokoh bangsa yang berbeda atau presiden yang berbeda sampai saat ini. Dan hal yang menarik adalah tahun kemarin, yaitu tahun 2019, itu saya kebetulan berada di KPRI Wellington, di mana saat itu Bapak Tantowi Yahya selaku Duta Besar Republik Indonesia menerima tamu dari teman-teman BASF yang berkunjung ke New Zealand. Dan saat itu Pak Tantowi berada di salah satu ruangan yang ada gambar-gambar 7 tokoh atau 7 presiden yang pernah menjabat di Indonesia dan salah satunya sampai sekarang. Memang pada semenjak Bapak Tantowi menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Selandia Baru, beliau merenovasi beberapa ruangan, yang salah satu ruangannya itu ada gambar-gambarnya tokoh bangsa. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada video dari beliau. Ruangan ini kecil tapi maknanya besar. Ya, sengaja kita bikin kayak begini untuk orang Indonesia dan anak-anak Indonesia yang lahir di sini, besar di sini. Kita ngajarin mereka untuk mengenal tokoh bangsa. Jadi presiden-presiden kita ini, meski ada yang jabatannya kurang dari 2 tahun, tapi setiap presiden kita ini meninggalkan legacy. Tanpa mereka, Indonesia tidak akan sehebat sekarang. Jadi dimulai dari Bapak Bangsa, orang yang berani mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia ini. Kemudian pada waktu dia ambil alih, Indonesia itu pada saat posisi ekonominya bangkrut. Kemudian dia bangun Indonesia, sempat menjadi macan Asia selama 32 tahun lebih. Jadi yang membangun perekonomian kita adalah Bapak ini. Kemudian terjadilah reformasi. Indonesia mengenal demokrasi sesungguhnya. Masuklah Bapak demokrasi kita. Kebebasan pers seperti yang kita kenal saat ini terjadi di era beliau. Kemudian setelah itu kita, seluruh dunia itu selalu mengidam-ngidamkan supremasi sipil atas militer. Terjadi di era beliau. Sipil tiba-tiba berkuasa. Menteri Pertahanan sipil. Ya, hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kemudian tidak akan ada KPK, pemberantasan korupsi, orang jadi takut ditangkap jika tidak ada Ibu Megawati. Di era beliaulah KPK itu hadir dan menjadi contoh dari banyak negara di dunia. Ya. Nah, kemudian Pak SBY adalah orang yang meletakkan dasar-dasar dari SDGs. Jadi MDGs, kemudian SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 3 kepala negara, salah satunya dari beliau yang dipercaya oleh PBB untuk melahirkan butir-butir yang sekarang menjadi SDGs yang menjadi rujukan dunia. Kemudian terakhir, ini kayaknya Adi lebih bagus di kelas ini. Dia lebih paham, lebih dekat. Lebih presiden gitu. Betul nggak, Vito? Itu nggak ngomong iya, Iski. Beliau kita kenal sebagai banyak sekali, tapi satu yang paling dikenal dunia dan kita adalah Bapak infrastruktur. Ya. Infrastruktur itu selalu kita angan-angankan, tapi nggak ada yang ngebangun. Ya, baru dia ngebangun. Ya, dia bangun daerah yang secara ekonomi itu tidak istilahnya itu tidak masuk hitungannya lah. Jadi ngebangun Papua, ngebangun jalan di Kalimantan, ngebangun jalan di Sulawesi, ya kan? Tapi dia bangun karena apa? Karena menurut dia pembangunan infrastruktur bukan saja meningkatkan ekonomi, tapi menjaga persatuan dan kesatuan. Ini hebatnya infrastruktur. Dan hanya dia ngebangun.
Walaupun babak belur dia dimarah-marahin orang. Ya, Dia nggak karena ini dia jadi utang, dianggap dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi semua orang ini meninggalkan, itu bunyi apa ya? Cek sound. Tolong matiin dulu. Jadi, nah, itu buat orang kita. Buat orang asing, setiap kali saya datang ke sini, Boy, saya tuh dengan bangga, usia negara kami 73 tahun, tapi kami sudah melahirkan 7 presiden. Tidak banyak negara yang seusia itu sudah punya 7 presiden. Dan yang hebat lagi, everyone can become anything in Indonesia. Inilah disebut dengan Indonesian Dreams. Not even in America, not even in France sebagai the father of democracy. Kenapa? Karena hanya di Indonesia semua orang bisa jadi presiden. Tidak hanya jenderal, tidak hanya ketua partai. Look at this. Yai, ya, Mebel. ibu perempuan, pedagang. Hanya di Indonesia bahwa semua orang itu Jenderal. bisa bermimpi menjadi presiden. Tidak ada di negara lain. Nah, ini buat orang asing. Apa? Saya? Oh, saya jangan lah. Iya. Amin. Saya jadi presiden, saya jadi dubes saja. Presiden di New Zealand.